Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul pada sebuah acara yang semoga Allah berkahi ini, yang mana kita niatkan kumpul kita kali ini dalam rangka mendalami ilmu agama kita. Dan salah satu manfaat dari berkumpulnya orang dalam rangka belajar ilmu agama, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, di antara manfaatnya adalah illa nazalat alaihimus sakinah, bahwasanya tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Ini secara umum, tapi tidak terbatas keutamaannya hanya yang kumpul di masjid saja ya. Tapi maksudnya adalah kumpul dimanapun, bahkan yang hadir melalui dunia maya pun juga insya Allah akan mendapatkan keutamaan yang akan disebutkan. Kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu dari rumah-rumah Allah illa nazalat alaihimus sakinah, yang mana mereka kumpul ini untuk membaca Al-Quran atau mempelajarinya. Maka manfaatnya disebutkan illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah. Sakinah itu artinya adalah rasa tenang. Jadi hadir di majelis ilmu ini salah satu manfaatnya adalah bisa memberikan ketenangan bagi kita. Betapa banyak dari kita yang punya permasalahan, entah masalah di keluarganya, atau masalah di tempat kerjanya, atau masalah dengan temannya, tetangganya, dan sebagainya. Salah satu solusinya agar hatinya ini kembali lapang, agar jiwanya mendapatkan ketenangan, salah satu caranya adalah dengan hadir di majelis ilmu. Wa ghasyiyathumur rahmah, begitu pula orang yang hadir di majelis ilmu akan diberi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaikah, para malaikat akan turun nimbrung bersama orang yang menuntut ilmu agama. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan juga Allah akan memuji orang-orang yang hadir di majelis ilmu di sisi para malaikatnya. Maka marilah jamaah yang dimuliakan Allah, kita niatkan kehadiran kita pada momen kali ini, yaitu dalam rangka belajar ilmu agama agar kita mendapatkan keutamaan yang tadi disebutkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan, insyaallah tema kita pada pagi hari ini, kita akan membahas sebuah kutayyib atau kitab kecil yang ditulis oleh salah seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Beliau ini adalah asli Syam, ya, Palestina atau Suriah, tapi sekarang beliau mukim di Saudi. Ya, jadi beliau termasuk dai yang aktif di Saudi Arabia. Ya. Dan beliau cukup terkenal ya di kalangan kaum muslimin dengan karya-karyanya, ceramah-ceramahnya yang sangat bagus sekali. Dan salah satu karya beliau yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu sebuah kitab kecil yang berjudul Tsamaniyah wa Arba'ina Faidatan fi Tarbiyatil Aulad, yaitu 48 faedah dalam mendidik anak. Ya, insya Allah sebagian jamaah mungkin sudah dikasih itu ya, link buku terjemahannya ada. Di internet ada terjemahan dari kitab ini, tapi saya akan baca kitab Arab aslinya. Ya, kemudian akan saya terjemahkan ya. Judulnya 48 faedah dalam pendidikan anak.
karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, ada di internet, itu sudah diterjemahkan. Tapi saya akan tetap baca bahasa Arabnya dalam rangka insya Allah lebih barokah. Ya, baca dari kitab penulisnya asli, insya Allah lebih barokah. Kemudian akan kita terjemahkan. Nah, dan yang menarik sedikit faedah ya, meskipun keluar dari tema pembahasan kita. Yang menarik dari penulis ini, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, beliau ini ternyata bukan lulusan dari fakultas agama. Ya. Tapi kalau kita cek riwayat hidup beliau ini ternyata lulusan Universitas King Fahd Petrol ya, minyak dan yakni hasil bumi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya siapapun backgroundnya, apapun backgroundnya, ternyata tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang ulama. Ya. Apapun background kita, tidak menghalangi kita untuk tetap bisa belajar ilmu agama. Bahkan sebagian mereka yang tersibukkan dengan ilmu dunia, terkadang mereka pemikirannya lebih terbuka dibandingkan yang fokus belajar agama. Dan itu bisa menjadikan ilmu lebih masuk. Ya. Jadi salah satu sebab masuknya ilmu ke dalam hati kita ini apabila pemikiran kita terbuka, tidak jumud, tidak kaku. Ya. Nah, ini alasan sebagian orang kadang kenapa kok ada yang jurusannya bukan jurusan agama, tapi berhasil jadi ulama. Ya, ada sebagian ustadz-ustadz kita yang mereka dulu kuliahnya bukan kuliah agama, tapi masya Allah bisa jadi ulama. Ya. Nah, ini info menarik sedikit tentang beliau, meskipun beliau juga berguru kepada ulama, ya, meskipun lulusan yakni universitas yang bukan background agama, tapi beliau juga berguru kepada para ulama, di antaranya seperti Syekh bin Baz dan yang lain sebagainya. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung baca isi kitab ini. Kita mulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah beliau membuka karya tulisnya dengan hamdallah dan bersolawat kepada Rasulullah, beliau melakukan ini dalam rangka ingin mencontoh Al-Quran. Ya, sebagaimana Al-Quran yang mana merupakan kitab tersuci, kitab terbaik, dibuka dengan surat apa? Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka begitu pula kita, kalau kita mau menulis sesuatu, kalau kita mau yakni membuat sebuah karya tulis dan sebagainya, bagus dibuka dengan hamdallah, ya, seperti Al-Quran. Nah, setelah beliau membuka tulisannya dengan hamdallah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan fahadhihi fawaidu wa khulasatun majmu'atun fi tarbiyatil aulad. Ini adalah kumpulan faedah yang dikumpulkan tentang pendidikan anak. Nah, ini manfaat belajar kitab yang isinya faedah, kita langsung dikasih on the point. Ya, kita langsung dikasih dagingnya. Ya, tidak bertele-tele tapi langsung ini faedah 1, 2, 3. Ya, ini manfaatnya kita belajar kitab yang memang isinya faedah. Ya, dan di antara ulama yang memiliki kitab yakni isinya poin-poin penting seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, Ibnul Qayyim itu punya kitab namanya Al-Fawaid, isinya faedah-faedah toh. Ya. Dari sini jamaah dirahmati Allah, kita bisa mencontoh para ulama tersebut. Gimana? Setiap kita hadir pengajian, tulislah faedah-faedah pentingnya. Ya, tulis mungkin di HP, mungkin di buku kita. Siapa tahu suatu saat bermanfaat, jangan pernah meremehkan. Ya. Wah, apa, aku bukan basicnya agama, aku bukan basicnya ustadz. Siapa tahu dengan tulisan yang Anda lakukan, siapa tahu dengan ketikan yang Anda lakukan bermanfaat minimal untuk keluarga Anda. Ya. Bisa di-share di grup keluarga. Siapa tahu suatu saat keluarga, istri atau suami Anda atau anak Anda baca. Ya. Ketika kita sudah tidak ada misalnya, Masya Allah, ini faedah-faedah yang dikumpulkan sama bapakku ini, sama ibuku ini, ya, diambil manfaatnya oleh anak-anak kita. Ya. Nah, maka kita bisa contoh para ulama ini ketika kita hadir di pengajian, tulislah poin-poin pentingnya. Nah,
As'alullaha an yanfa'a biha. Aku memohon kepada Allah agar Allah jadikan pada tulisan ini manfaat. Wa an yajziya khairan kullaman syaraka wa a'ana fi i'dadi hadhil madah wa nashriha. Dan semoga Allah membalas kebaikan bagi siapa yang ikut serta dan membantu untuk yakni menerbitkan pelajaran ini dan menyebarkannya. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke faedah yang pertama yang ditulis dalam kitab kecil ini. Faedah pertama, beliau mengatakan al-auladu ni'matun 'azimatun wa minnatun jalilatun wa hibatun katsiratun. Anak adalah nikmat yang sangat besar, pemberian yang sangat mulia, dan hadiah dari Allah yang sangat istimewa. Ya, dan itu benar jamaah dirahmati Allah. Betapa banyak para orang tua yang mereka mendambakan adanya anak. Ya, sebagian dari kita malah mengeluh, waduh punya anak kok malah repot. Ya. Di sisi lain betapa banyak orang-orang yang mereka sangat berharap punya anak. Ya, bahkan sampai apa? Ngambil anaknya orang. Saking rindunya mereka terhadap adanya anak. Ya. Maka benarlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Yang punya anak berkeluh kesah, waduh ngerepoti. Ya, yang nggak punya anak berkeluh kesah, waduh aku udah berdoa kok nggak dikasih-kasih. Berkeluh kesah terus. Ya, sifat asli watak manusia. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya menghindari sifat ini. Ya, yang dikasih anak alhamdulillah, yang belum pun juga alhamdulillah. Karena kita sebagai muslim tahu innallaha alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Oh fulan cocoknya dikasih anak. Oh fulan cocoknya belum ada anak. Kalau punya anak khawatirnya malah anaknya nyusahin. Ya, contohnya kayak dalam ceritanya siapa? Nabi Musa dengan Khidir. Ya, dalam surat Al-Kahfi disebutkan Nabi Khidir ngapain? Membunuh. Ya, membunuh seorang anak. Pas ditanya sama Nabi Musa, wahai Khidir, kenapa anaknya kok dibunuh? Kata Khidir, ini anak kalau besok besar nyusahin orang tuanya. Ya, bisa menyebabkan kufur dan sebagainya. Ya, ini menunjukkan pentingnya kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Dikasih anak alhamdulillah, yang belum juga alhamdulillah. Anaknya semua laki-laki alhamdulillah, semuanya perempuan alhamdulillah, campur pun juga tidak apa-apa. Ya, karena Allah tidaklah memberi kepada kita kecuali yang cocok untuk hambanya. Nah, dan kalau kita perhatikan jamaah dirahmati Allah, salah satu hal yang menunjukkan bahwasanya anak ini adalah nikmat yang sangat besar. Ini biar kita bersyukur ya. Insya Allah yang hadir di sini semua tidaklah hadir karena punya anak. Ya, semuanya punya anak insya Allah di sini. Salah satu hal yang menunjukkan bahwasanya anak adalah nikmat yang sangat besar bisa kita lihat dalam kisahnya Nabi siapa yang diuji belum punya anak sampai tua Pak? Zakaria. Ya. Nabi Zakaria dalam surat Maryam disebutkan, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, sudah sepuh ya Allah. Wasta'adar ra'su syaiba, rambutku sudah menyala. Apa maksudnya rambutnya nyala? Ubanan, putih semua. Ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah merasa kecewa terhadap doamu ya Allah. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Zakaria sangat berharap anak, padahal sudah sampai usia udzur para jamaah. Tapi tidak menghalangi beliau tetap terus meminta kepada Allah biar dikaruniai anak. Ya, ini sekarang kita yang dikasih anak kok ngeluh gitu. Ya, sekelas Nabi Zakaria, rambutnya sudah putih, sudah sepuh, masih minta anak. Ya, dan dari doa tadi, ya, dalam surat Maryam ya, ini ayat-ayat awal, para ulama mengatakan Nabi Zakaria tawassul kepada Allah dengan menampakkan betapa lemahnya beliau. Ya, ini bagus para jamaah.
salah satu cara kalau pengen doa kita lebih didengar oleh Allah, yaitu dengan memberikan muqaddimah, memberikan pendahuluan, menunjukkan kita ini lemah. Ya. Makanya Nabi Zakaria mengatakan apa? Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Allah, tulangku sudah lemah. Aku sudah sepuh ya Allah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, rambutku sudah nyala, menunjukkan aku sudah lemah ya Allah. Ya, ini namanya tawassul dengan menunjukkan lemahnya kita. Ya, nah ini kita bisa praktekkan jamaah. Ya Allah, aku sudah tua. Ya Allah, aku sudah berusaha doakan anakku siang malam. Tunjukkan kita ini lemah. Ya, Allah itu suka kepada hambanya yang merasa lemah. Allah suka kepada hambanya yang menunjukkan butuh dia kepada Allah. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa sedikit pun ketika berdoa kepadamu. Ini namanya tawassul dengan menyebutkan nikmat Allah. Ya Allah, selama ini aku sudah dikasih makan, selama ini rezekiku sudah dilancarkan, selama ini urusanku sudah dipermudah. Tolong kabulkan permintaanku ini, kasih aku anak. Ini namanya tawassul, tawassul yang dibolehkan. Tawassul dengan sifat Allah. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, minan ni'amil lati an'amallahu ta'ala biha ala ibadihi. Jadi adanya anak ini termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ya, dan betul para jamaah dirahmati Allah. Orang itu ketika dia punya anak, ini kebahagiaan hidupnya serasa lengkap. Ya, ini yang fitrahnya masih lurus ya. Yang fitrahnya masih lurus. Kalau orang itu sudah punya anak, itu yakni kehidupannya lengkap lah. Ya, istri alhamdulillah sudah ada, kemudian anak-anak sehat semua alhamdulillah sudah ada. Ini serasa lengkap kehidupannya. Ya, kemana-mana anaknya ada, hadir di majelis ini ada anaknya yang nemenin. Ya. Ketika tamu datang anaknya nyambut, wah itu kurang bahagia apa orang tua kayak gitu. Ada tamu datang anaknya nyambut, ya, itu tidak dimiliki oleh mereka yang tidak punya anak. Ya. Nah, jadi ini termasuk nikmat yang sangat besar sekali. Tastaujibus syukra, yang mana nikmat ini mewajibkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Ya, apapun keadaan anak kita maka syukurilah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Apapun keadaannya para jamaah. Mungkin sebagian kita diuji dengan anak yang yakni dalam tanda kutip ya butuh ekstra. Ya, butuh ekstra dinasehati, butuh ekstra penanganan, butuh ekstra kesabaran. Syukuri. Ya, siapa tahu dengan syukur tersebut Allah menambahkan nikmat kita, anak kita diluruskan oleh Allah. Yang sebelumnya mungkin nakal jadi baik, yang sebelumnya mungkin malas-malasan ibadah tiba-tiba jadi rajin. Ya, syukuri para jamaah dirahmati Allah. Warri'ayata wal hifdha, selain kita harus bersyukur, kita juga harus perhatian dan menjaga mereka. Fahum samaratul fawaid, anak-anak itu adalah buah hati kita. Wa imadudz dhahri, penegak punggung kita. Ya. Makanya dulu ada cerita ya, sedikit cerita. Ada teman kuliah di Saudi, di Madinah. Dia habis zuat, habis nikah. Dia pas ninggalin istrinya di Indonesia, berangkat untuk studi, nggak nangis dia. Pas begitu punya anak, liburan selanjutnya ninggalin anaknya nangis dia. Nah, ini menunjukkan memang karena yakni buah hati benar-benar gitu. Ya, ninggalin istrinya enggak nangis, ya, malah senang. Enggak nangis dia intinya, sedih, tapi enggak nangis. Tapi pas ninggalin anaknya nangis dia. Ya, karena memang anak itu punya tempat tersendiri dalam hati orang tua. Ya, buah hatinya. Nah, bingung ya, anak sakit itu yakni makan seenak apapun tetap terasa tidak enak, tidur tidak nyenyak. Anak sakit kan seperti itu perasaan kita. Wazinatul hayatid dunya, anak adalah perhiasan dunia ini. Nah, ini ada poin penting para jemaah dirahmati Allah.
orang tua kalau dia cuman perhatian dengan duniawinya si anak, maka anak cuman sebatas perhiasan dunia, titik. Ya, perhatiannya sama duniawinya toh, wow kesehatannya gimana, kasih mainan apa, makanan enak, titik sampai situ toh, berarti anak sebatas perhiasan dunia toh. Ya. Tapi kalau orang tua berhasil yakni mengembangkan si anak, dia bukan cuma sukses dunia tok, tapi juga ukhrawi, maka si anak akan menjadi perhiasan dunia akhirat. Ini pentingnya kita sebagai orang tua, yakni perhatian. Nggak apa-apa, perhatian duniawinya memang harus, tapi juga jangan lupakan ukhrawinya. Ya, bagaimana kita harus memilihkan pendidikan yang tepat bagi anak kita. Bagaimana kita memilihkan lingkungan teman-teman yang baik. Bagaimana kita mengorbankan waktu kita untuk membangunkan mereka sholat. Ya. Nah, ini kadang sebagian orang tua ada yang kurang tepat. Pas subuh dia tidak mau bangunkan anaknya karena kasihan. Ya, jam 6:30 baru dibangunkan untuk sekolah. Wah, ini kebalik. Ya, yakni sekolah wajib, masuk sekolah wajib penting. Tapi jangan sampai kemudian agamanya nggak kita perhatikan. Waduh, kasihan masih kecil, wes nggak apa-apa. Ya, nanti sholat subuhnya jam 8. Sekalian di sekolah kan ada sholat duha itu ya. Nah, solusi ya. Tapi kurang tepat. Ya, subuh dibangunkan, anaknya masih ngantuk, fadhol, tidur lagi, nanti bangunin sekolah. Ya, sebagian orang tua, ayo bangun sekolah, khawatir telat. Ya, bukan ayo bangun, sebentar lagi subuhnya hampir habis. Tapi ayo bangun, nanti kamu dicatat telat. Ya, ini berarti fokus dunianya atau khawatirnya. Ya, ini pentingnya kita juga perhatian terhadap ukhrawi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan duniawi. Kenapa di sini disebutkan harta dan anak? Karena dua hal ini yang banyak melalaikan manusia di dunia. Allah nyebutkan harta dan anak, nggak disebutkan yang lain. Karena dua hal ini termasuk faktor terbesar lalainya orang di dunia. Ya. Harta jelas, nggak usah ditanyakan, nggak usah dibahas. Ya. Anak pun juga seperti itu. Ya. Kadang menjadikan orang lalai. Sebelum punya anak, Masya Allah, ibadahnya, sholatnya nggak pernah ketinggalan. Ya. Begitu punya anak, mulai agak telat. Ya. Mulai yakni jadi imam, tapi jamaah kedua. Ya. Mulai telat-telat dan sebagainya. Nah, jadi ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa dua hal ini disebutkan? Karena ini dua hal yang banyak melalaikan orang di dunia. Nah. Wa dzakara min du'ai ibadir rahmanil akhyari qaulahum. Begitu pula Allah berfirman menceritakan tentang doanya ibadur rahman. Doanya hamba-hamba ar-Rahman yang baik, yang mana Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak keturunan yang menyejukkan pandangan. Di sini ada faedah penting para jemaah dirahmati Allah. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang dulu-dulu. Suatu doa akan sangat sempurna ketika kita tidak minta terlalu rinci. Doa itu akan semakin sempurna ketika kita minta kepada Allah kebaikan secara umum. Bukan berarti minta rinci, tidak boleh. Boleh, fadhol. Salafus soleh ada yang minta garam, ada yang minta sandal, fadhol, silahkan. Tapi kalau kita pengen yang lebih sempurna, kalau kita pengen yang lebih bagus, kalau kita percaya seluruh yang diberikan Allah adalah yang terbaik, maka mintalah kebaikan secara umum. Nah, ini di sini disebutkan doanya tidak neko-neko. Ya, doanya ibadur rahman itu umum. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan dan anak yang menyejukkan pandangan, apapun statusnya, ya, bagaimanapun sekolahnya, dia hafal berapa juz pun terserah. Yang penting menyejukkan pandangan kita.
Dan yang dimaksud dengan menyejukkan pandangan di sini mencakup di dunia dan di akhirat para jamaah. Ya. Nah, ini pentingnya tadi, kembali ke perkara tadi, perhatian terhadap masalah ukhrawi juga. Kalau cuma perhatian sama masalah duniawi, yang menyejukkan pandangannya di dunia tok. Ya, nanti di akhirat khawatirnya nggak ketemu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini bagaimana kita dicontohkan sebuah doa yang sangat bagus, yang pantas untuk selalu kita ulang-ulang. Bahkan para ulama mengatakan doa ini termasuk doa terbanyak yang dibaca oleh para salafus saleh di dalam sholat maupun di luar sholat mereka. Ya. Sekarang kita cek aja. Kira-kira kita pernah baca doa ini atau tidak? Ya, jangan-jangan cuma amin-amin tok, ya enggak apa-apa. Sebenarnya termasuk doa. Tapi kenapa enggak kita hafalin aja gitu loh? Ya, kenapa enggak kita baca saja? Ya, Ustadz setiap Jumat sudah kok amin-amin kan termasuk, ya enggak apa-apa sebenarnya. Ya, tapi lebih bagus lagi kalau kita ucapkan. Ya, kita ucapkan, kita hafalkan, kita baca dalam sholat-sholat kita dan di waktu-waktu mustajab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit poin, meskipun ini bukan atau ya ada kaitannya tapi tidak terlalu. Bagi kita yang oleh Allah dititipi anak-anak yang butuh penanganan khusus. Entah itu secara akademis, entah itu secara fisik, entah itu secara mental, dan apapun, anak-anak yang memang yakni butuh penanganan khusus. Maka ada sebuah kabar gembira dari Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian akan ditolong dan akan diberi rezeki disebabkan karena adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Jadi bisa jadi sampai sekarang Bapak Ibu sekalian rezekinya lancar, sampai sekarang urusannya dimudahkan oleh Allah, sampai sekarang sehat walafiat, bisa jadi salah satu sebabnya karena ngurusi anak-anak yang seperti ini. Ini motivasi yang sangat dibutuhkan untuk orang tua yang diuji dengan anak-anak seperti tadi. Ya, karena memang butuh kesabaran ekstra para jamaah. Ya. Orang-orang yang yakni tidak bisa mengendalikan dirinya, dia akan merasa, wah aku ini kok takdirnya seperti ini ya. Akan keluar kalimat-kalimat yang yakni menunjukkan keimanannya lemah. Allah tuh kok kejam banget sih sama aku. Ya, teman-temanku loh anak-anaknya sehat semua, anakku kok kayak gini. Ya, kurang keimanan. Maka kita katakan bisa jadi Anda sabar ngurusi anak-anak yang seperti ini sampai sekarang rezekinya masih lancar. Ya. Nah, jadi intinya jamaah dirahmati Allah, marilah selalu berhusnuzon kepada Allah. Ya, marilah selalu berharap kepada Allah, jangan pernah putus asa. Ya. Ustadz, saya sudah berdoa, bangun tengah malam, sedekah, memperpanjang sholat, tapi kok anakku begitu-begitu saja. Husnuzon para jamaah. Tidakkah kita ingat Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya patokan amalan itu dengan akhirnya. Bisa jadi mungkin sebagian anak-anak kita sekarang, yakni ya begitulah. Ya. Kemudian mungkin di kemudian hari, hatta setelah kita wafat pun Allah rubah mereka. Ya. Selalu berhusnuzon kepada Allah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, wallahu a'lam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita masuk ke faedah yang kedua. Beliau mengatakan qarraral Islamu wa dhamina huquqat tifli. Islam sangat menetapkan dan menjamin hak-hak seorang anak. Masya Allah. Jadi agama Islam adalah agama yang paling universal. Agama Islam adalah agama yang sangat detail. Bahkan sampai urusan anak-anak diperhatikan. Dan ini tidak ada di agama lain para jemaah.
Makanya agama Islam adalah agama yang paling logis. Sebagaimana ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran yang paling logis dibandingkan ajaran yang lain. Ya. Sampai masalah anak aja diperhatikan, hak-haknya disebutkan. Ya. Fadhamina huquqahu qabla wiladatihi. Islam sudah menjamin hak-hak seorang anak bahkan sebelum anaknya lahir. Ya. Sebelum lahir sudah diperhatikan sama Islam. Masya Allah, betapa sempurnanya agama kita para jemaah. Nah, bidayatan min husni ikhtiyaril ummis salihah. Diawali dengan memilih ibu yang salihah. Ya. Ustadz, gimana kalau yang sudah ada dijadikan salihah? Ya, bukan kemudian mencari yang salihah, ya enggak apa-apa. Tapi yang sudah ada dijadikan salihah. Ini kadang saya dilema pas jelaskan kayak gini nih ya. Atau untuk anak kita, untuk anak kita carilah calon yang solihah, ya, bapaknya juga yang soleh. Ya. Nah, ini kata para ulama, mencari ibu yang solihah, mencari calon ibu yang solihah adalah fase paling penting. Dia adalah pertaruhan bahagia atau tidaknya kehidupan rumah tangga seseorang. Ada di milih calon istri yang baik. Gimana kriteria calon ibu yang baik, calon istri yang baik, semuanya sudah dijelaskan detail dalam Quran dan Sunnah. Di antaranya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu rata-rata dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, karena cantiknya, wali maliha, karena duitnya, wali hasabiha, karena keturunannya, walidiniha, dan karena agamanya, fadfar bidzatid dini taribat yadak, maka pilihlah yang baik agamamu, kamu akan sukses. Yang laki-laki, gimana ciri calon suami yang baik? Ya, ini nasihat untuk memperbaiki diri kita masing-masing para jamaah. Rasulullah SAW bersabda, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Dalam riwayat lain disebutkan amanatahu, dan amanahnya. Ya, mungkin ada yang tanya, Ustadz gimana kok cuman agamanya toh? Nanti kalau dia nggak kerja gimana? Orang nggak kerja ya berarti agamanya nggak bagus. Ya. Orang amanah, orang baik agamanya akan berusaha, mengusahakan untuk istrinya yang terbaik. Fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian enggak melakukan, maka kalian akan dikhawatirkan mendapatkan fitnah yang sangat besar. Dan itu yang terjadi di era ini para jamaah. Sebagian wali susah banget nikahkan anaknya. Ya. Kadang orang tuanya sudah cocok, tapi ini paman-paman sama bibinya nih, kadang manas-manasi. Ya. Waduh, ini mosok putrimu sarjana loh kok dinikahkan dengan Allah musta'an. Ya, ini Nabi SAW tidak mengatakan ya dilihat apa-apanya. Beliau mengatakan selama amanah, selama baik agamanya, zawiju, nikahkan. Ya. Nah, jadi fase perhatian terhadap anak sudah disiapkan oleh Islam dari sejak milih ibu yang salihah. Tsumma lihtimami bihi fi halil hamli. Setelah itu Islam juga memperhatikan hak seorang anak ketika di perut ibunya. Ketika ibunya hamil sama Islam sudah diperhatikan. Ya. Apa contohnya? Contohnya orang hamil tidak wajib puasa Ramadan. Ya. Itu kalau bukan karena perhatian terhadap janin, terus apa para jamaah? Ya. Itu salah satu hikmah. Kenapa orang hamil dan menyusui kok boleh tidak puasa? Karena Islam sayang kepada si anak. Sampai segitunya para jamaah. Ya. Nah, sedikit poin ya. Mungkin sebagian ibu-ibu ada yang tanya, Ustadz, apa sekedar hamil dan menyusui boleh tidak puasa? Ya. Sekedar hamil dan menyusui boleh tidak puasa? Maka jawabannya adalah orang hamil dan menyusui yang boleh tidak puasa Ramadan itu yang dikhawatirkan ada masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Kesulitan. Adapun yang tidak dikhawatirkan, yakni alhamdulillah sehat, kemudian puasa tidak ada bedanya, nggak terlalu banyak bedanya. Ya, maka ini hendaknya apa? Tetap puasa. Ya. Jadi wanita hamil dan menyusui yang boleh tidak puasa
Syaratnya adalah kalau dia mengkhawatirkan, ya, kalau dia mengkhawatirkan atas dirinya atau janinnya, seperti itu. Wal muhafadzatu ala haqqihi fil hayati bitahrimi ijhadihi wa huwa janin. Contoh Islam memperhatikan hak anak sebelum dia lahir. Di antaranya Islam mengharamkan seorang menggugurkan janinnya. Hukumnya haram. Apalagi kalau sudah ditiupkan ruh. Ini ulama sepakat haram, tidak boleh. Kecuali kalau dikhawatirkan efeknya lebih besar. Efek negatifnya lebih besar. Misal ada dokter yang terpercaya ngomong, ini kalau dibiarkan lahir ibunya bisa mati, misal. Ini darurat. Ya, ini darurat. Sebagian ulama membolehkan karena nyawa ibunya sudah mesti ada, sedangkan si anak belum mesti lahir. Maka didahulukan yang sudah ada, diprioritaskan. Nah, ini kalau sudah ditiupkan ruh, ulama sepakat tidak boleh, diaborsi tidak boleh. Nah. Wat tarkhisu bil fitri lil hamil fi Ramadan. Begitu pula tadi dibolehkan bagi wanita hamil untuk tidak puasa ketika Ramadan dalam rangka memperhatikan anak. Wa ijabid diyati ala qatilihi. Begitu pula dalam Islam, Islam mewajibkan yang namanya diat bagi orang yang membunuh janin. Apa itu diat? Diat adalah hukuman harta. Ya, jadi ada kisos, ada diat. Kisos itu hukuman berkaitan dengan nyawa, diat adalah hukuman berkaitan dengan harta. Ya. Orang yang dengan sengaja menyebabkan seorang janin gugur dalam kandungan ibunya, itu dalam Islam diatnya adalah 1/5, ya, 1/5 diat ibu. Ya, perempuan itu kalau ada orang ya bunuh seorang perempuan, diatnya adalah 50 ekor unta dalam Islam. 1/5-nya berarti 5 ya, 10. 1/5 atau berapa ya? Kalau 5 berarti berapa? 1/10, afan ya, 1/10-nya berarti. Ya, 1/10-nya 5 ekor. Nah, itu dalam Islam orang menyebabkan mati janin itu disuruh bayar 5 ekor unta. Ya, 1 ekor unta itu kurang lebih sekitar 4.000 real. Ya, dikalikan 5 ya Pak, 20 juta. Zaman sekarang, Allahul musta'an ya. La ilaha illallah. Jadi sampai segitunya, ya, betapa berharganya padahal janin loh, masih janin dia. Nah, wala yuqamul haddu ala ummihi idza kanat zaniyatan hatta yulad wa yuftam. Dan juga di antara bentuk perhatian Islam kepada janin bahwasanya kalau janinnya ini hasil dari na'udzubillah min dzalik zina, maka Islam tidak akan menghukum ibunya sampai benar-benar dilahirkan, bahkan dilepaskan dari susuan, disapih. Nah, sampai segitunya para jamaah. Ya, dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, zina itu, wahai Rasulullah, aku sudah berzina. Ya, sedikit faedah para jamaah, meskipun ini di luar tema. Seorang kalau melakukan dosa, jadikanlah dosa itu antara dia sama Allah saja. Usahakan yang tahu dosanya itu antara dia dan Allah saja. Tidak perlu ditampakkan, tidak perlu dilaporkan. Makanya Rasulullah SAW ketika ada orang yang mengaku berzina, Nabi berusaha menyingkir. La'allaka qabbalta, mungkin kamu cuma cium doang. La'allaka anakta, mungkin cuma dipeluk doang. Udah kamu minggir aja sana loh. Ya. Tapi orang ini saking pengennya dibersihkan, berkali-kali mengatakan, ya Rasulullah zina itu. Ya sudah, mau nggak mau. Ya, perkara zina kalau sudah sampai pemimpin, maka mau nggak mau harus ditegakkan had. Maka kata Nabi, tunggulah sampai si anak lahir. Tidak serta-merta saat itu. Ditunggu lahir, perempuannya datang lagi, ya Rasulullah, anakku sudah lahir. Kata Nabi, tunggu sampai dia disapih. Sampai setelah disapih, si wanita itu datang, baru kemudian ditegakkan had zina. Sampai segitunya Islam memperhatikan
bagaimana hak anak, ya, sebelum dia tumbuh dewasa. Nah. Kemudian beliau mengatakan wa ba'da wiladatihi. Tadi yang pertama fase pas si anak masih janin, ya. Yang kedua fase setelah dia lahir. Ini contoh Islam memperhatikan hak anak. Di antaranya bilistibsyari wal farahi bikudumihi, yaitu dengan memberikan kabar gembira ketika si anak lahir. Ya, biasanya kalau ada teman atau kerabat kita lahiran anak, apa yang kita lakukan Pak biasanya? Mendoakan kan gitu ya. Barakallahu laka fihi wa ja'alahu barron taqiyan, barakallahu laka fil mauhubilah wa syakartal wahib, dan seterusnya. Ya, senang. Nah, ini perhatian Islam terhadap anak yang baru lahir. Wa ta'dzini fi udhunihi, dan mengazankan di telinga bayi. Ini meskipun permasalahan khilafiyah, ya, meskipun permasalahan yang ada khilaf di kalangan ulama, tapi sebagian ulama membolehkan, ya, karena memang ada hadisnya Rasulullah SAW pernah mengazani Hasan, ya, ketika Hasan lahir disebutkan Nabi SAW pernah mengazani di telinganya Hasan. Meskipun hadisnya diperselisihkan keabsahannya, tapi tidak apa-apa. Ada yang mau mengamalkan, fadhol, silahkan. Ya, tidak apa-apa, boleh. Dan yang mengazani kalau bisa adalah bapaknya. Ya. Ustaz, gimana bapaknya di luar, tidak boleh masuk ruangan? Ibunya boleh. Ya, ibunya boleh atau siapapun boleh. Ya, tidak harus bapaknya. Nah. Wastihbabi tahnikihi. Begitu pula contoh Islam memperhatikan bayi yang baru lahir, yaitu dengan dianjurkan tahnik. Apa itu tahnik? Ya, tahnik yaitu adalah memasukkan sedikit kurma yang sudah dikunyah ke mulut bayi. Ya. Nah, berbicara sedikit tentang tahnik, jamaah dirahmati Allah. Barangkali ada yang mau lahiran kan, bisa siap-siap. Berbicara tentang tahnik, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ya di akhir. Para ulama berbeda pendapat. Tahnik itu kita tidak apa-apa ya belajar fikih sedikit ya Pak ya, meskipun temanya tentang anak, tapi penting ya. Tahnik itu disyariatkan khusus untuk Nabi SAW saja atau umum untuk umatnya. Ada perbedaan pendapat. Ya. Kebanyakan ulama mengatakan tahnik ini untuk seluruh umat. Jadi tidak khusus untuk Nabi SAW. Ya. Yang ulama yang mengatakan itu khusus Nabi, karena mereka mengatakan tahnik yang ada di zaman Nabi itu dilakukan karena mereka pengen tabarruk dengan air liurnya Nabi SAW. Ya. Tapi pendapat yang lebih tepat, tahnik ini boleh untuk siapapun. Ya. Dan siapapun boleh mentahnik. Ya. Ya kalau bisa bapaknya atau ibunya, kalau tidak bisa boleh siapapun. Ya. Dan yang paling afdol tahnik ini adalah memang menggunakan tamer. Apa itu tamer? Kurma yang sudah matang. Ya. Kalau tidak ada maka boleh pakai rutop, lebih susah lagi. Rutop kurma basah. Ya. Kalau tidak ada maka boleh pakai madu. Ya. Kalau madu nggak boleh, misalnya dokternya bilang, waduh jangan dong baru lahir kok dikasih madu. Boleh pakai apapun yang bisa digunakan untuk berbuka puasa. Pakai air lah, ya. Tapi jangan pakai es teler ya, tidak boleh. Ya, intinya boleh lah. Jadi itu berkaitan dengan tahnik, yaitu agar yang pertama kali masuk ke dalam mulutnya si bayi ini adalah tadi kurma yang dikunyah oleh orang tuanya. Baik. Kemudian wahaqqil intisabi ila abihi. Salah satu bentuk Islam memperhatikan hak anak adalah si anak dinasabkan ke ayahnya biar jelas ya, Fulan bin Fulan, Muhammad bin Abdullah, Fatimah bintu Khalid masalah ya. Nah, jadi dinasabkan ke ayahnya. Nah, wa ikhtiyari ismin hasanin lahu, dan juga memilihkan nama yang baik untuknya. Nah, ini ya nasihat bagi kita yang mau punya anak, kasih nama anak kita dengan nama yang baik. Bukan nama yang aneh ya. Sebagian orang tua gimana caranya biar anakku namanya anti mainstream ya, biar beda sendiri ya. Ada yang ngasih nama anaknya Shiva Corona,
ya, biar sembuh. Kebetulan lahirnya pas COVID, Pak. Allah musta'an. Mas, Fatimah, Zainab, Aisyah, kenapa ya? Harus aneh-aneh dan sebagainya. Ya. Kenapa? Kenapa kok kita harus ngasih anak kita dengan panggilan yang baik? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya kalian besok di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Fahassinu isma auladikum, maka perbaguslah nama anak kalian. Ya. Jadi jangan gengsi, ya, wah nama anakku pasaran, Muhammad, Abdullah, ya, Ahmad, enggak apa-apa. Besok di hari kiamat dipanggilnya dengan nama yang bagus. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di antara bentuk Islam memperhatikan hak anak setelah lahir adalah wal aqiqati anhu. Islam mensyariatkan yang namanya aqiqah. Apa itu aqiqah para jamaah? Bapak, aqiqah. Aqiqah adalah menyembelih hewan, ya, dalam hal ini adalah kambing, dalam rangka momen kelahiran anak. Ya. Jadi dalam Islam itu ibadah yang kaitannya menyembelih hewan ada 3 macam para jamaah. Yang pertama adalah aqiqah, yaitu menyembelih hewan karena momen apa? Anak kita lahir. Yang kedua adalah al-hadiyu atau dam. Itu berkaitan dengan momen apa? Haji. Ya. Semoga Allah mudahkan kita bisa haji. Amin ya rabbal. Yang ketiga, yang terakhir adalah udhiyah, yaitu menyembelih hewan karena momen apa? Hari raya Idul Adha. Nah, jadi dalam Islam ada 3 itu. Nah, aqiqah ini adalah salah satu bentuk bagaimana Islam memperhatikan hak anak. Ya. Jadi orang yang mampu aqiqah tapi dia tidak mau melakukan, ini kayak ada yang kurang. Ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir itu tergadaikan dengan akikah. Maksudnya apa? Kalau si bapak ini mampu, alhamdulillah diberi kelapangan rezeki, tapi dia kok pelit untuk melakukan akikah, ini kayak ada yang kurang. Ya, anaknya nih ada yang kurang lah, intinya seperti itu. Ya, ini bagi yang mampu. Ya, kalau tidak mampu, ya sudah, nanti ketika ada rezeki, memang sunnahnya, afdolnya itu akikah di hari keberapa? 7. Kalau memang bisa. Ya, tapi kalau tidak bisa, kayak ada kasus kemarin itu ada salah satu teman ya, dia anaknya lahir pas Idul Fitri, Pak. Ya, pada sibuk semua, ya, nggak ada yang masakkan kambingnya. Ya tidak apa-apa. Jadi hari ke-7 itu memang yakni afdolnya, sunnahnya. Tapi kalau tidak bisa hari ke-7, mungkin karena tadi yakni tidak ada tenaga yang membantu, atau kebetulan rezekinya belum ada, boleh di hari kapanpun. Bahkan diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau pernah mengakikahi dirinya sendiri ketika beliau sudah dewasa. Ya, meskipun itu bukan yang wajib. Akikah itu harus diambilkan dari hartanya ayah. Secara asal seperti itu. Karena kaitannya sama orang tua, Pak. Ya. Tapi kalau memang yakni sebagian kita, terutama yang hidup di zaman dulu ya, orang-orang tuanya ekonominya masih yakni memprihatinkan, ya. Kemudian sekarang alhamdulillah ketika dewasa sama Allah diberi kelapangan rezeki, boleh mengakikahi dirinya sendiri meskipun sudah bukan wajib lagi. Nah, atau misalnya anaknya laki-laki tapi cuma cukup buat 1 kambing tok, boleh. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan beliau mengakikahi Hasan dan Husain dengan 2 kambing. Maksudnya 2 kambing ini apa? Hasan 1, Husain 1. Ya, jadi boleh seperti itu. Nah, wa halqi sya'ri ra'sihi wat tasadduqi biwaznihi. Begitu pula di antara hak yang berkaitan dengan akikah, yaitu si anak dianjurkan untuk dicukur rambutnya, kemudian bersedekah seberat rambutnya. Ya, rambutnya ditimbang, 1 gram, 2 gram, kemudian sedekah dengan perak atau emas seberat rambutnya tadi. Wal khitan, ini juga termasuk haknya anak. Ya, khitan hukumnya adalah wajib bagi anak laki-laki. Kapan wajibnya khitan? Kapan para jamaah? Khitan itu wajib bagi laki-laki ketika balik. Ya, wajibnya itu ketika balik. Berarti sebelum balik ini terserah mau dikhitan kapanpun. Ya, mau dikhitan langsung
habis keluar fadhol. Ya. Mau sekalian akikah juga silahkan. Ya. Mau nunggu SD juga tidak apa-apa. Ya. Sebagian orang tua nanti aja nunggu SD biar dapat hadiah banyak. Kalau masih bayi nggak ada yang ngasih hadiah. Ya, fadhol silahkan. Apa yang disebut? Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat sahabat itu mengakikahi anaknya pas mereka tamyiz. Ya. Nah, cuman sebagian orang kenapa kok sekarang suka mengakikahi, mengkhitan anaknya ya? Kenapa kok sekarang sebagian orang suka mengkhitan anaknya ketika kecil? Karena menurut penelitian secara kedokteran lebih cepat recovery-nya ya, lebih cepat sembuhnya seperti itu. Nah, adapun untuk perempuan maka hukumnya adalah boleh. Ya. Mau dikhitan fadhol, kalau dikhawatirkan terjadi apa-apa juga tidak apa-apa. Ya, daripada gambling, ya, daripada mengkhawatirkan, waduh, malah efeknya nauzubillah min dzalik, ya sudah, tidak dikhitan juga tidak apa-apa. Bukan suatu hal yang tercela. Bayi perempuan tidak dikhitan bukan suatu hal yang tercela para jamaah. Nah. Wa itmamir radha'ah, kemudian selanjutnya di antara bentuk hak Islam kepada anak kita yaitu Islam memerintahkan kita untuk menyempurnakan susuan selama 2 tahun. Ya, ini hukumnya sunnah. Kalau bisa disempurnakan 2 tahun maka itu lebih afdol. Ya, tapi kalau kurang dari itu, misalnya karena ada maslahat, qadarullah ibunya misalnya hamil lagi, ya, atau mungkin ya ada alasan-alasan syar'i, maka ini tidak apa-apa sebelum 2 tahun. Atau lebih dari 2 tahun juga silahkan. Intinya yang dianjurkan adalah 2 tahun. Wal hadonati, begitu pula Islam memerintahkan untuk mengasuh anak. Ya. Bahkan disebutkan ketika orang tua cerai, si anak kalau dia belum tamyiz maka jatuhnya ke siapa? Ibunya. Dengan syarat apa? Ibunya belum nikah lagi. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah nikah lagi otomatis akan perhatian sama suaminya yang baru. Ya. Nah, itu salah satu alasannya. Kenapa kok pertama kali cerai kalau anaknya belum tamyiz kok jatuhnya ke ibu? Kata para ulama, karena biasanya perempuan itu lebih care ke anak kecil, ya. Nah, jadi itu alasannya sampai dalam Islam diatur seperti itu. Kalau sudah tamyiz, anaknya boleh milih, ya, mau ikut bapak atau ibunya. Wal infaqi alaih, begitu pula Islam memerintahkan untuk anak itu diberi nafkah, ya, pakaian, makanan dan lain sebagainya, pendidikan. Wal adli bainahu wa baina ikhwatihi, Islam memerintahkan agar kita adil terhadap anak-anak kita. Ya, kalau ada anak-anak kita, masya Allah, yang satu baik, yang satu yakni masya Allah aktif, Allahumma barik, ya, yang satu begini dan begitu, maka jangan dibeda-bedakan. Kamu tak kasih hadiah karena kamu patuh sama orang tua, kamu nggak dikasih hadiah karena kamu agak ngeyel, tidak boleh para jamaah. Ya, dalam masalah hadiah kita harus adil. Ya, yang berbeda apa? Nafkah beda. Anak kita yang TK sama anak kita yang SMP nafkahnya beda. Tapi masalah hadiah harus kita adil kepada mereka. Nah. Wa riayatihi sihhiyan wa nafsiyan, dan juga harus diperhatikan kesehatan dan juga fisiknya. Wa kafalati haqqihi, begitu pula Islam menjamin hak seorang anak fil miras, dalam masalah warisan. Ya. Anak begitu dia sudah punya nyawa, maka dia punya hak untuk mewarisi. Ya. Jadi tidak ada alasan, masih bayi anaknya, ya, anaknya baru lahir, tidak berhak dia dapat harta warisan. Lah, ya. Dalam Islam syarat seseorang mendapatkan warisan adalah dia masih hidup atau tidak. Ya. Selama dia punya nyawa, maka dia punya hak untuk mewarisi, yakni kerabatnya yang meninggal. Wal wasiyah, ya, juga boleh diberikan wasiat, wal hibah, dikasih hadiah, wal wakaf, dan yang lain sebagainya. Nah, wallahu a'lam, mungkin itu yang dapat disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biiznillah. Waktu yang tersisa bisa kita gunakan untuk yakni diskusi atau tanya jawab. Tafadhol, silakan.